Salam hangat dari Berlin. Kali ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan virtual di kawasan Wedding yang berada di distrik Mitte, jantung kota Berlin. Disinilah saya menetap selama menempuh studi doktoral di TU Berlin dari tahun 2017 hingga 2021. Sparstraße, sebuah jalan kecil tapi penuh cerita. Di jalan ini terdapat House of Nation, sebuah rumah internasional yang menjadi tempat tinggal bagi mahasiswa dan peneliti dari berbagai negara. Setiap hari, saya bisa mendengar beragam bahasa dari para tetangga, Jerman, Arab, Mandarin, Prancis, bahkan sesekali bahasa Indonesia. Suasananya sangat multikultural dan menyenangkan. Dari apartemen sederhana inilah, saya menjalani hari-hari selama 4 tahun studi. Seperti yang mungkin sudah banyak diketahui, mencari tempat tinggal di Berlin bukan perkara mudah. Apartemen di kota ini sangat sulit didapatkan dan harganya juga semakin mahal dari tahun ke tahun. Itulah mengapa saya merasa beruntung bisa tinggal di House of Nation. Kalau teman-teman juga pernah punya pengalaman tinggal di student housing atau apartemen kecil saat kuliah di luar negeri, silakan bagikan ceritanya di kolom komentar. Tidak jauh dari apartemen ada sebuah Kinderspielplatz atau taman bermain anak yang nyaman. Luasnya sekitar 300 meter persegi. Cukup rindang dengan fasilitas permainan seperti ayunan, perosotan, dan arena panjat. Taman ini terbuka untuk umum. Taman ini sering dipenuhi anak-anak yang tinggal di seputaran kawasan ini bersama orang tua mereka. Tentu saja ini menciptakan suasana yang hangat dan kekeluargaan. Satu hal yang saya suka dari Berlin adalah kota ini sangat memperhatikan ruang bermain untuk anak-anak. Di kawasan Wedding, hampir di setiap sudut ada Spielplatz atau taman bermain dengan desain yang beragam. Dulu, Wedding dikenal sebagai Der arme aber coole Kids, atau lingkungan yang sederhana tapi punya daya tarik tersendiri. Karena harga sewanya lebih terjangkau, banyak seniman, musisi, dan kreator memilih tinggal di sini. Sekarang, kawasan ini dipenuhi ruang seni, galeri alternatif, dan berbagai kehidupan budaya yang hidup. Salah satu fasilitas umum yang terdapat di area Wedding ini adalah perpustakaan umum yang bernama Schiller Bibliothek. Di sini baik siswa ataupun mahasiswa atau siapa saja dapat memanfaatkan fasilitas ini tentu saja dengan menjadi anggotanya terlebih dahulu. Tidak jauh dari apartemen ada tempat makan bernama Pizza Dundun yang berlokasi di Triefstraße 1, cuma beberapa langkah dari Mark-Joseph-Metzger-Platz dan dekat dengan stasiun S-Bahn dan U-Bahn Wedding. Tempatnya sederhana, tapi rasanya ya lumayan. Ini semacam pizzeria lokal yang jadi langganan banyak pelajar dan mahasiswa. Dan yang paling penting, makanan di sini halal karena pemilik dan pegawainya orang Muslim dari Timur Tengah. Wedding adalah salah satu distrik paling multikultural di Berlin. Di sini, saya sering merasa seperti sedang keliling dunia. Karena di satu blok saja, kamu bisa menemukan restoran Lebanon, toko Turki, minimarket Suriah, sampai kafe Palestina. Banyak penduduk di Wedding berasal dari negara-negara Arab seperti Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, dan juga Tunisia. Ini adalah Rathaus Wedding, gedung balai kota yang juga sering jadi lokasi acara komunitas. Lokasinya dekat dari Schiller Bibliothek. Saat ini, Wedding menjadi rumah bagi komunitas internasional yang sangat beragam. Banyak imigran dari Turki, Suriah, Lebanon, Palestina, Vietnam, Ghana, Nigeria, dan negara-negara Eropa Timur menetap di sini. Dan yang menarik, hidup berdampingan dengan berbagai budaya di sini bukan hal yang aneh. Justru jadi ciri khas dari kehidupan sehari-hari di Wedding. Wedding adalah salah satu distrik paling unik dan berwarna di Berlin. Dalam sejarah politiknya, Wedding punya reputasi sebagai basis kaum buruh dan aktivis sayap kiri. Salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di sini adalah Blut Mai, atau Mei berdarah pada tahun 1929.
yaitu bentrokan antara polisi dan kaum komunis. Yang juga menarik, wedding belakangan ini menjadi tempat favorit para seniman dan kreator muda karena harga sewa yang relatif lebih murah dibanding daerah seperti Kreuzberg atau Prenzlauer Berg. Ya, di belakang Rathaus Wedding, tepatnya di area parkirnya, setiap hari Rabu dan Sabtu itu akan ada pasar tradisional yang menjual makanan dan biasanya masih fresh, seperti buah-buahan, sayuran, ikan yang juga masih segar dan relatif mahal di Jerman pada umumnya, dan juga daging serta kebutuhan yang lainnya. Ini disebut dengan Gentermarkt. Mari kita lihat ke dalam. Dari apel, pir, hingga buah eksotis seperti mangga dan delima, semuanya dijual oleh para pedagang. Sebagian besar dari komunitas Turki dan Arab. Harga sangat bersahabat. Salah satu tempat belanja yang tidak boleh dilewatkan saat berada di kawasan wedding adalah Finloy, sebuah supermarket Asia yang cukup lengkap dan mudah diakses, terutama dari arah Leopoldplatz atau Seestraße. Meskipun namanya bernuansa Vietnam, Finloy menghadirkan berbagai produk dari hampir seluruh Asia termasuk dari Indonesia. Bagi orang Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air, berbelanja di tempat seperti Finloy memberikan rasa nostalgia sendiri. Setiap hari Sabtu, alun-alun Leopoldplatz di Wedding berubah menjadi Flohmarkt atau pasar loak yang hidup dan penuh warna. Terletak di depan Gereja Nazaret, pasar ini buka dari pagi hingga sore, dengan sekitar 70 stand yang menjual barang-barang unik seperti pakaian bekas, buku, lampu antik, dan furniture vintage. Ini adalah kantor perusahaan Bayer. Sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Berlin, kantor ini mempekerjakan sekitar 5.000 orang di kawasan ini. Di tengah hiruk-pikuk kawasan Wedding, ada satu sudut yang terasa tenang dan reflektif. Max Joseph Metzger Platz. Lapangan kecil ini terletak di antara Triftstraße dan Müllerstraße, tidak jauh dari Schiller Bibliothek dan Pizza Dundun. Meski sederhana, tempat ini memiliki banyak sejarah yang dalam. Max Joseph Metzger adalah seorang pastor Katolik dan aktivis perdamaian asal Jerman yang dieksekusi oleh Nazi pada tahun 1944 karena menentang rezim Hitler. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan dialog lintas agama dan politik dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Lapangan ini diberi nama untuk menghormati perjuangannya. Dan di salah satu sisi taman terdapat monumen batu kecil dengan plakat peringatan atas jasanya. Taman ini sering dijadikan tempat duduk santai oleh warga sekitar, terutama lansia, orang tua dengan anak kecil, atau mahasiswa yang ingin beristirahat sejenak sambil membaca buku atau makan siang. Di balik bangunan berkubah 8 sisi yang megah, tersimpan sejarah panjang dan tidak biasa. Dulu, tempat ini adalah krematorium pertama di Berlin, dibangun tahun 1909 sampai 1910. Selama masa Nazi, bangunan ini digunakan untuk tugas khusus rezim, menghapus jejak para penentang. Sejak 2015, tempat ini rutin digunakan untuk pameran seni, konser, seminar, hingga festival film eksperimental. Yang menarik, bagian-bagian asli bangunan seperti lift jenazah, dinding bekas ruang abu, dan lantai mozaik tetap dipertahankan. Indomarkt adalah satu-satunya supermarket Indonesia asli di Berlin, berlokasi di Reinickendorfer Straße 118, dekat stasiun S-Bahn Wedding. Berdiri sejak tahun 2010, toko ini menyediakan berbagai produk khas Indonesia dan Asia. Di tengah kawasan Wedding yang multikultural dan dinamis, terdapat sebuah tempat kecil yang hangat dan bersahaja, Der Bioladen. Lebih dari sekedar toko bahan makanan organik, Bioladen adalah kombinasi antara toko, kafe, dan ruang komunitas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga sekitar sejak 2011. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Auf Wiedersehen.